Hai Sobat RRI, Saya Rusdi Mursalim dan saya Dia Kara. Saatnya kita ikuti Podcast RRI. Ya, Sobat RRI, kali ini kita akan berbincang dan membahas terkait tentang prestasi anak-anak yang ada di perbatasan Kabupaten Nunukan. Salah satu perbatasan yang paling membanggakan untuk di Kabupaten Nunukan ini adalah Marching Band. Dan baru-baru ini anak SMA Negeri 1 Nunukan berhasil mendapat juara 1 umum di drum band, Bu ya. Drum band di tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Nah, yang paling menarik ini kita akan membahas seperti apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pembina sehingga anak-anak ini mampu mendulang medali dan berhadapan dengan anak-anak yang berprestasi dari kabupaten lainnya di 5 kabupaten provinsi Kalimantan Utara. Saya sudah bersama dengan Ibu Asisa selaku pembina Marching Band yang ada di SMA 1. Selamat pagi, Bu Asisa. Pagi. Iya. Bu Asisa ini menarik sekali, Bu Asisa. Kita tadi sudah berbicara masalah terkait tentang prestasi yang membanggakan. Jauh sebelumnya SMA 1 Nusa Semansa ya. SMA Negeri 1 Nunukan ini sudah berhasil berkali-kali meraih juara perlombaan drum band. Tapi ini skalanya skala provinsi. Gengsinya ini luar biasa, mempertaruhkan nama sekolah dan akan membawa nama harum Kabupaten Nunukan. Ini persiapannya gimana nih, Bu? Bisa sampai seperti itu? Karena ini kan berbicara marching band, kekompakan, alunan musik yang harus jadi, inovasi, dan yang paling terpenting di mana mereka ini bisa bersama-sama serentak sehingga membuat penonton jadi gemuruh dan menjadi terfavorit juga nih. Nah, gimana nih, Bu? Ya. Halo sahabat RRI, jadi untuk Marching Band SMA Negeri 1 Nunukan, nama tim kita itu adalah GSS. GSS. Gita Suara Sempadan SMA Negeri 1 Nunukan. Nah, di mana kami punya moto yaitu satu hati, satu suara, meraih prestasi. Ya, di satu hati, satu suara, satu tujuan dan meraih prestasi itu moto kami. Nah, di sini GSS ini kan berdiri sejak tahun 2023. Ya. Kemudian kami sejauh ini selalu mengikuti event. Waktu itu kita masih ini ya, masih Provinsi Kalimantan Utara. Bukan maksudnya ya Provinsi Kalimantan Timur waktu itu. Jadi kita ikut Porda. Jadi ada beberapa di sini banyak sekali prestasi, makanya ya jadi kalau yang pertama kami mengikuti itu tahun 2008 itu juara 2 umum SOM Marching Band. Kemudian mohon perhatian Kejirda pergantian jam pelajaran pelanggar bunyi harapan 2 kepada para siswa dilarang keluar kelas tanpa seizin petugas. Terima kasih. Samarinda juga ya. Kemudian juara 3 ini juga sangat bergengsi karena ini di Bontang ya. Jadi kegiatannya itu tahun 2010. Kemudian ada juara 1 umum di Tarakan kemarin, DBC Open Tarakan TV. Itu juga pernah kami ikuti tahun 2011 dan juara 1 juga, juara umum. Kemudian ini ada beberapa kegiatan yang sama di Nunukan tahun 2012, 2013. Itu semua kami selalu meraih juara umum seperti itu. Kemudian Kejurda di Samarinda tahun 2013 kami mendapat 1 perak, 2 perunggu dengan kategori lomba LUG dan LKKBB. Nah, kemudian di tahun 2018 juga kami juara umum di Nunukan untuk kegiatan Open Turnamen Drum Band Competition. Kemudian juara 1 Color Guard di DB Open Tarakan TV 2015. Jadi kami sejauh ini setiap ada lomba kami tidak pernah melewatkan begitu. Jadi ini masih banyak lagi di sini catatan prestasi kami. Ya, di tahun 2016 juga kami juara umum, yaitu juara 1 drum battle, juara 1 band konser, juara 1 color guard, juara 1 street parade, juara 1 senar solo. Itu kegiatannya di Don Bosco Marching Band Competition di Tarakan waktu itu. Kemudian tahun 2018 juga kembali kami juga juara umum. Dan yang setelah itu
di tahun 2020 itu juara 2 Color Guard Kontes Kalimantan Marching Band Festival di Balikpapan. Nah, setelah kami kembali itu ada COVID. Setelah COVID itu sebenarnya kami tidak punya pelatih tetap ya sejauh ini. Jadi yang melatih adik-adiknya itu adalah senior-seniornya. Nah, jadi pada saat COVID inilah tantangan besar buat kami. Buat saya khususnya sebagai pembina karena generasi sudah tidak ada. 3 tahun berarti sudah tidak ada seniornya. Jadi saya mulai dari nol. Jadi membangun mulai dari nol. Di tahun kita mulai itu tahun 2022. 2022. Nah, itu saya mencari anggota marching itu memang sangat susah. Apalagi dengan kita tahu sendiri kan dampaknya dari COVID itu fisik anak-anak itu karena sudah banyak diam di rumah jadi agak susah. Jadi perlahan-lahan saya bangun dan kemudian ada event, kemudian kebetulan kepala sekolah kami yang sebelumnya itu pendiri GSS dan menyarankan kami supaya mengembalikan semangat anak-anak ini, maka kami keluar ikut kompetisi di Balikpapan Marching Band Festival. Itu pertama kali juga ada di Kalimantan Timur waktu itu, tahun 2023. Dan kami berhasil meraih juara 1 band konser, kemudian juara 3 Color Guard Contest pada waktu itu. Nah, kemudian kami ikut lagi juara kemudian untuk drum battle-nya kami juara 4 marching di Balikpapan waktu itu. Nah, yang terbaru kemarin itu adalah juara 1 festival drum battle Piala Gubernur. Antara pelajar sekaltara. Nah, kalau tadi di sana kami juara 1 karena di sana kategorinya hanya drum battle dan solo battle. 2 kategori aja ya. Kami juara 1 drum battle-nya, kemudian solo battle-nya kami raih juara 1 dan juara 2 dari GSS. Begitu. Nah, di ini persiapan kami ini 1 minggu aja, Mas. 1 minggu. 1 minggu aja karena kami kan mendapatkan informasi lomba itu bukan disuratin sekolah kami, tapi kami yang mencari di medsos. Begitu kami lihat ada informasi lomba, kami ikut. Nah, kebetulan karena kemarin festival ini dia kolaborasi dengan basket. Yang Piala Kartara basket kemarin itu. Nah, ini kegiatannya nebeng. Begitu. Nah, begitu kami lihat, karena kami memang sudah terbiasa ikut yang namanya dadak-dadakan, jadi kami 1 minggu, tapi anak-anak yang kami ikut sertakan ini anak-anak yang memang sudah yang kelas 12, yang sudah punya skill, yang sudah punya kemampuan lebih, yang sejauh ini yang selalu melatih adik-adiknya. Jadi untuk menyatukan nada, suara, dan musik yang kami mau tampilkan pada saat lomba itu tidak terlalu sulit kami latih begitu karena sudah punya basic begitu. Nah, jadi mengenai itu adalah prestasi kami ya selama ini, dan memang sejauh ini yang menjadi kendala, tantangan besar ini sahabat RRI ini namanya marching band ini kan salah satu ekstrakurikuler termahal gitu ya, alatnya tuh kan mahal. Begitu. Mencapai berapa alatnya satu set, Bu? Itu ratusan ya, 200 sampai 300 begitu. Nah, kami punya alat kami ini tahun dari 2023, bayangkan. Tahun 2023. Sampai saat ini belum pernah pengadaan alat 1 set. Nah, waktu itu ceritanya itu 2023 itu kita bantuan dari Pemda Kabupaten, dan itu alatnya. Dan sementara ini sekolah juga tidak bisa berbuat banyak. Kenapa? Karena alatnya tadi mahal. Jadi hanya misalnya ada alatnya yang benar-benar sudah tidak bisa dipakai, barulah kita pengadaan 1, misalnya trompet yang suaranya sudah sumbang-sumbang, berarti kita pengadaan sekolah 1 trompet gitu. Kemudian hanya penambahan-penambahan, belum pernah kita sekaligus yang menggenerasi semua alat kami yang baru begitu. Kalau kondisi alat saat ini, apakah masih layak digunakan untuk bisa tidak layak sebenarnya secara provinsi itu? Alat kami sudah tidak layak. Kami kemarin tampil ini menggunakan alat provinsi. Kalau mungkin kami disuruh membawa alat kami tidak ikut. Jadi kemarin saya intens komunikasi, fasilitasi ya oleh provinsi. Ya, intens komunikasi dengan panitia bahwa
anak kami ini pingin ikut berprestasi, tapi kendalanya itu kami punya alat sudah tidak layak. Kalau kami bawa alat kami itu bisa hancur dia, Mas, karena itu sudah usianya kan tidak muda lagi. Sudah 3 tahun ya. Sudah tahun 2023. Sampai sekarang. Ya. Nah, akhirnya fasilitasi alat dispora Ya. kami pakai, jadi kami hanya membawa anak saja. Dan kami pakai alat itu, dan anak kami juga punya antusias karena alatnya itu kan memang tidak pernah merasakan alat itu. Maksudnya alatnya memang sudah yang kategori bagus, terus mahal gitu. Kalau kami kan standar-standar aja. Ya. Kalau nursing band begini dibawa binaan dinas apa ini, Bu? Tidak ada, kami tidak ada. Nggak ada ya? Murni sekolah. Murni sekolah ya? Sekolah. Jadi kendalanya itu kalau kami mau ikut event itu suka dukanya. Yang pertama itu alat kami, kemudian yang kedua itu tentunya biaya ya. Terus pelatih juga harus kami datangkan kalau memang mau berprestasi. Kalau cuma mengandalkan senior kan tidak mungkin. Menarik, ini berapa jumlah mereka semuanya? Jumlahnya 88. 88 saat orang. Ini, Sekali berangkat setiap pertandingan 88 tergantung berangkat. kategori lombanya. Kalau band konser memang kita berangkatkan semua. 88 orang itu. Tapi yang kemarin drum battle dengan solo itu bedanya apa? Kalau solo kan satu orang aja. Satu orang ya? aja. Jadi kemarin drum battle itu hanya 9 karena memang syaratnya maksimal 10. Jadi kami 9 orang yang kami berangkatkan. Nah, kemudian kalau solo berarti kan individu. Jadi yang punya keahlian di bidang senar atau mungkin quintom. Gitu. Jadi diadu. Diadu ya. Gitu. Tapi tadi Ibu bilang yang untuk solo ada yang dapat juara 1. Juara 1 kita dapat sama juara 2. Kok bisa kayak jadi, gitu? Ketemu mereka di final. Dari SMA 1 ketemu di final mereka. Sama-sama perwakilan. Iya. Ini menarik ini ya. Ketemu di final, akhirnya juara 1-nya SMA 1 ya juara 2-nya SMA 1 karena ketemu di final tadi. Gitu. Nah, terus ada satu yang mungkin yang sampai saat ini yang belum saya tidak bisa lupakan. Apa itu? Jadi pada saat itu kami ada lomba di Samarinda. Ikut ke Jurda. Tahun 2013 itu. Kan alat kami ini kan memang sudah tidak layak untuk diikutkan lomba. Apa adanya. Ya, jadi pada saat kami berangkat itu ternyata alat itu ditimbang. Jadi ada standarisasi alat yang bisa ikut kompetisi. Jadi malam itu kami pelatihnya itu tidak tidur, kami sebagai pembina juga karena harus melepas beberapa baut-baut. Supaya beratnya bisa ikut lomba gitu Agar beratnya itu berkurang karena ditimbang ya. Begitu. Jadi kemarin itu kebetulan alatnya itu alat Queen. Jadi saya itu berpikir anak-anak ini antusias untuk mengikuti lomba. Jadi malam itu anak-anak sudah gimana nih Bu, kalau alat kami tidak layak untuk ikut lomba, tidak layak untuk ikut lomba, bagaimana dengan kami? Jadi akhirnya seketat itu Bu ya syaratnya. Ya, akhirnya alhamdulillah kami bisa ikut lomba. Jadi alat kami ini kan sudah tidak alat itu kan memang ada ukurannya, Mas. Ada ukurannya. Jadi setiap lomba itu mereka punya syarat begitu. Jadi kami punya itu sudah zaman dulu punya kan. Sekarang kan upgrade itu alatnya. Nah, kami sudah tidak masuk lagi. Zaman dulu itu kan sangat berat alatnya. Jadi alat kami itu hanya cocok untuk latihan begitu. Nah, inilah harapan kami sebenarnya buat dinas provinsi karena SMA ini di bawah dinas provinsi. Dinas Pendidikan Provinsi kan, jadi kami sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah provinsi untuk mungkin pengadaan alat khususnya kami karena kami anak-anak anggota kami ini sangat antusias untuk berkompetisi di luar, cuman kendalanya di alat gitu. Ibu Ajija, kalau ini difasilitasi alat baru, Ibu siap berkompetisi tingkat nasional? Siap ya. Satu set nih. Satu set. Jadi jadi kemarin itu asli kemarin kami berangkat itu tidak punya uang sama sekali. Jadi dana dari mana? Nah, karena inilah kami pembina kan ada 4 orang nih, Mas. Jadi kami memang nursing band selalu seperti itu. Kalau berangkat itu
menyuruh anak-anak latihan ini, tapi belum dananya tuh kami belum tahu di mana. Ya. Itulah kami yang berusaha. Jadi kami tuh hanya mengandalkan proposal begitu. Jadi alhamdulillah kemarin kami ada bantuan dari Bupati, Bupati Nunukan kemarin mensupport kami untuk ikut yang di Kaltara ini yang kemarin yang bulan yang lalu. Ya. Kemudian Ketua IDCA juga punya kontribusi, dan satu lagi yang memang selama ini yang selalu peduli dengan kami, alumni GSS. Ya. Oke. Gitu. Oke. Baik sahabat RRI, kita dengar bersama bahwa salah satu prestasi yang cukup membanggakan untuk di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan yaitu SMA 1 Nunukan bisa menghasilkan sebuah prestasi gemilang, tidak hanya juara 1 umum di tingkat provinsi, tetapi juga mendapatkan rang solo juara 1 hingga juara 2. Namun tantangan yang terberat kali ini yang dihadapi adalah alat yang hingga saat ini sudah bisa dikatakan kadaluarsa, yang harus di-upgrade dan harus segera diperbantukan sebagai bentuk dukungan kepada pembinaan prestasi yang ada di Indonesia. Sekali lagi kita ingin mempersiapkan generasi emas 2045 dan saatnya kabupaten provinsi bersatu padu untuk mendukung semua prestasi yang ada di Kabupaten Nunukan, khususnya di SMA Nunukan 1. Hai Sobat RRI, bertemu kembali bersama saya Diah Karang. Kalau tadi sudah bersama dengan Kak Rusdi, dalam podcast RRI kali ini saya lagi berada di halaman SMA Negeri 1 Nunukan dengan topik membangun prestasi di perbatasan. Sudah hadir ada Pak Sugi. Ya, halo. Oke, Pak Sugi ini apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, kalau melihat dari kegiatan di SMA Negeri 1 tentu banyak sekali ya yang terpantau prestasi yang sudah diraih oleh siswa-siswi SMA Negeri 1. Seperti ada halnya itu adalah marching band dan juga salah satunya adalah futsal. Nah, futsal sendiri ini nih Sobat RRI, terakhir untuk prestasi yang diraih adalah juara 1 turnamen pelajar HSM Cup bulan 9 dan juga juara 1 turnamen pelajar Fasilio Cup bulan 10. Betul ya Pak Sugi? Wah, luar biasa. Ini Pak Sugi, kalau kita berbicara tentang prestasi begitu kan ya, pasti dari prestasi inilah kita bisa melihat minat murid-murid di SMA Negeri 1 ternyata memang ada yang fokus untuk lebih mengasah kemampuannya dalam bermain futsal, salah satu olahraga futsal ini, dan tentu ini juga merupakan langkah awal untuk generasi kita bisa lebih menuju ke arah sukses begitu ya, karena sudah memiliki prestasi. Nah, Pak Sugi selain sebagai pembina Sobat RRI, beliau juga sebagai pelatih. Dari kapan sih Pak Sugi sudah bergabung di SMA Negeri 1 Nunukan dan juga fokus untuk olahraga di SMA Negeri 1 dan meningkatkan prestasi di sekolah ini? Saya mulai bergabung di SMA Negeri 1 Nunukan ini dari tahun 2016 menjadi seorang guru. Setelah itu saya bentuk mohon perhatian, 2019 bel tanda pergantian jam pelajaran telah berbunyi. Kepada para siswa dilarang keluar kelas tanpa seizin petugas tiket. Terima kasih. Mulai dari tahun 2019 sampai sekarang. Wah, luar biasa. Jadi Famos ini benar-benar kumpulan dari murid-murid yang menyukai olahraga futsal, begitukah? Betul. Oke. Nah, ini tadi ada selingan ya Sobat RRI, karena kita memang betul-betul di halaman sekolah gitu kan. Jadi dapat momennya di sekolah. Momennya langsung dapat begitu. Oke. Wah, ternyata sudah lama sekali begitu ya. Teman-teman Famos Semansa. Ini meniti prestasi begitulah ya. Oke, dan dari 2019 tersebut artinya kan sudah banyak alumni-alumni begitu ya Pak Sugi. Banyak alumni. Nah, Pak Sugi sendiri melihat bagaimana nih murid-murid yang berpotensi sehingga bisa meraih prestasi ini? Seperti apa tahapan yang biasanya dilakukan begitu Pak Sugi? Untuk tahapannya untuk bisa bergabung di klub atau tim Famos Semansa di bawah naungan SMA Negeri 1 Nunukan, itu tahapannya kita mulai dari seleksi fisik. Jadi tahapannya kita lihat dulu fisik, kemampuan seorang atlet atau siswa yang mau bergabung, kita ukur di fisik dulu. Ketika fisiknya memenuhi standar yang kita minta, maka baru boleh bergabung
ke tahap berikutnya, yaitu kita nilai di teknis permainan, yaitu skill individu masing-masing. Setelah di skill individu masing-masing, barulah kita ke tahapan solidnya kerjasama tim. Jadi ketika solid sudah kerjasama tim, maka disitulah kita bisa berproses dengan baik bahwa tim ini siap untuk dibawa untuk di wadah pertandingan. Oke, ternyata memang diperhitungkan semuanya dari dirinya dulu, seperti apa kesiapan fisiknya, kemudian juga skillnya, dan ternyata dari bisanya bekerja sama dengan tim itu juga itu penting sekali. Penting sekali. Nah, karena futsal ini kan olahraga berkelompok, bukan individual. Jadi kerjasama tim itulah yang paling sangat penting di dalam tim ketika mau sukses atau bisa meraih prestasi lebih tinggi. Kerjasama tim. Nah itu kalau dari tahapan untuk mencari murid yang berbakat seperti itu ya Pak Sugi ya. Tapi kalau dari Pak Sugi sendiri memang awalnya udah lama ya suka olahraga gitu ya Pak Sugi ya? Kebetulan saya dulu waktu sekolah saya memang atlet futsal juga. Atlet futsal Nunukan, pernah bermain sampai di Samarinda. Wow, luar biasa, keren banget Pak Sugi ya, Sobat RRI. Nah kita kembali lagi ke prestasi dari SMA Negeri 1 nih Pak Sugi. Kalau tadi di Spill sudah ada juara 1 turnamen pelajar HSM Cup bulan 9. Ini di tahun 2000. Di tahun ini 2025 baru semua. Nah ini untuk Pamos Mansa mengukir sejarah. Kenapa saya bilang mengukir sejarah? Belum pernah pelajar atau turnamen pelajar juara berturut-turut dalam waktu dekat. Hanya jedanya sebulan aja. Nah, bulan 9, bulan 10 sudah menjuarai 2 turnamen 1 kali. Wah, ini kalau untuk tingkatnya ini apakah sampai ke provinsi, ke nasional nih? Nah Pak ini HSM ini kan dibuat oleh orang swasta, tapi kerjasama dengan cabur Asosiasi Futsal Kabupaten. Nah tujuan kemarin pembinaan mereka di HSM ini melihat persiapan untuk menuju Porprov tahun depan di bulan 9. Baik. Untuk kegiatannya di HSM. Nah untuk di Fasilio itu dibuat juga orang swasta untuk melihat potensi-potensi pelajar di Nunukan, animonya untuk bermain futsal itu bagaimana, mau dilihat seperti apa sih, rupanya atmosfernya besar. Wih keren banget ya. Kalau dari Fasmo ini sendiri, benar ya? Famos ya. Kalau dari Famosnya ini sendiri, anggotanya udah berapa sampai sekarang nih? Untuk saat ini sudah 54 orang. 54 orang. Itu udah ada dari kelas 1, 2, 3? Dari hampir 100 lebih saya perkecil dari, karena kalau saya tidak perkecil sumber daya manusianya di dalam, karena pasti tidak efektif dalam latihan. Karena saya kalau sendiri dan untuk melatih banyak orang seperti itu tidak efektif nanti di dalam waktu latihan. Makanya diseleksilah yang memenuhi standar fisik untuk ikut latihan sebanyak 54. Nanti akan diperkecil ketika ada pertandingan, maka diperkecil menjadi 12 atau 24 orang. Nah tentu Sobat RRI, kalau kita sudah mendapatkan kesempatan ya seperti teman-teman kita yang ada di Semansa ini, tentu itu bisa dipertahankan, apalagi kalau berbicara tentang skill ya Pak Sugi, kayaknya zaman sekarang ini penting begitu ya. Tapi dari olahraga futsal ini apa nih yang bisa didapatkan dari murid-murid kita nih, terutama generasi kita, untuk kehidupan keseharian deh seperti itu? Untuk mereka dapatkan itu adalah ada kebanggaan mereka melihat ketika berhasil meraih prestasi futsal, apalagi yang memang sudah cinta atau hobi dengan futsal di SMA. Mereka ada kebanggaan, apalagi saya berikan wadah juga ketika berhasil mendapat juara di turnamen, maka kita akan tampilkan di depan dan disaksikan oleh teman-temannya, dan mereka punya pengakuan bahwa diakui teman-teman mereka meraih prestasi. Nah itulah mereka bentuk kebanggaannya, dihadirkan di depan dan dilihat, disaksikan oleh guru dan teman-temannya yang lain bahwa mereka berhasil meraih prestasi. Disitulah bentuk kebanggaan mereka. Membawa nama sekolahnya. Benar. Tapi itu ketika ditampilkan artinya saat upacara saat gitu upacara atau setelah senam bersama mereka ditampilkan, karena ada proses penyerahan piala secara simbolis dari
tim Pamos ke sekolah untuk dipajang di sekolah. Wah, ini saya mendengarnya ini merinding loh Sobat RRI, karena yang menyerahkan ini langsung tim Pamosnya begitu ke sekolah, begitu. Untuk dipajang di sekolah. Iya benar, wih luar biasa, pasti benar-benar sangat bangga begitu ya Pak Sugi ya. Oke. Tapi kalau dari latihannya sendiri, biasanya kalau mengikuti pertandingan seperti itu kan satu pertandingan gitu deh, biasanya fokus untuk melatih adik-adiknya nih. Itu berapa lama tuh durasinya? Karena kan adik-adik kita ini masih aktif untuk belajar, gitu kan? Untuk masalah waktu latihan, kalau masih efektif jam belajar itu biasanya saya ambil di sore hari. Dan memang latihannya seminggu biasa. Kalau persiapan turnamen kita latihannya setiap hari, tapi kalau masih jauh turnamennya kita seminggu 3 kali untuk latihan. Dan mengukurnya harus terstruktur ini latihan, karena kalau tidak akan tidak terarah jadinya nanti anak-anak. Nah makanya kita buatkan schedule untuk latihan supaya mereka punya aktivitas di sore hari setelah selesai belajar di sekolah. Oke, dan cukup produktif artinya ya? Ya, cukup aktif mereka latihan dan antusiasnya besar, karena saya buatkan absen karena lebih dari 3 kali, maka saya sistemnya langsung coret, berarti tidak disiplin, maka kita langsung coret. Iya, ini menunjukkan bagaimana keseriusan mereka, betul. Begitu kan? Nah, keseriusan mereka, bagaimana tanggung jawab mereka, betul-betul memang untuk dirinya bisa bertanggung jawab dan disiplin. Oke, wah, apalagi kalau sudah dapat kesempatan ikut bertanding begitu kan, siapa yang nggak mau sih? Kebanggaannya luar biasa, dinonton orang tua, didukung oleh guru, oleh teman, sangat bangga lah. Artinya punya peluang di dalam situ, jangan disia-siakan, saya bilang sama anak-anak. Oke, Pak Sugi, ini kan sekarang udah zamannya tuh murid-murid atau pelajar atau Gen Z lah ya, saat ini memang ada yang mengarah ke hal positif, ada juga yang mungkin agak kurang bisa diatur seperti itu ya. Ada nggak sih Pak Sugi pengalaman ketika Pak Sugi ini menjadi seorang pembina sekaligus pelatih begitu, apalagi dalam olahraga futsal ini yang justru sudah banyak meraih prestasi begitu? Ada juga yang sikapnya ya tidak mendengar, tapi kita dekati secara personal, rupanya mereka butuh diperhatikan secara khusus. Makanya saya bilang anak-anak yang nakal, yang bandel itu sebenarnya butuh perhatian khusus saja. Makanya strategi saya mendekati secara personal, apa sih masalahnya, karena biasanya anak-anak yang tidak arogan, misalnya arogan mereka di lapangan, tidak tertib atau tidak disiplin datang tepat waktu, mungkin kita harus telusuri, misalnya mungkin ada masalah di keluarganya atau ada bantu orang tua. Jadi kita telusuri dulu, baru kita cari strategi solusinya seperti apa. Oke, wah keren ya kalau kita punya pembina sekaligus pelatih seperti Pak Sugi gitu ya, Sobat RRI. Oke deh Pak Sugi, karena ini kan sudah ada prestasi yang terakhir diraih begitu kan oleh Pamos Mansa begitu. Ada nggak sih rencana di dekat-dekat ini kembali untuk mengikuti pertandingan atau masih slow aja begitu? Agenda terdekat ini kita persiapan untuk event pelajar di bulan 12. Akhir tahun ini rencana ada event pelajar bulan 12 di Nunukan. Makanya saya minta anak-anak saya berproses di latihan dengan baik. Kalau kalian punya kesempatan itu kalian jaga dengan baik, saya bilang, karena peluang itu tidak datang kedua kali, maka kesempatan itu kalian betul-betul maksimalkan, saya bilang. Oke deh, kembali lagi Pak Sugi, kita berbincang terkait bagaimana membangun prestasi di perbatasan, karena ini daerah yang cukup ujungnya utara Indonesia begitu kan ya, di Kalimantan Utara, dan tentu fasilitas ataupun juga dukungan dari sekolah tentu pastinya ada baiknya ada begitu. Nah, seperti apa kalau di Semansa sendiri ini? Kalau di Semansa untuk dukungan pihak sekolah sudah sangat baik, karena kita memiliki sarana dan prasarana sudah standar lah untuk berlatih di lapangan futsalnya SMA. Untuk materi mungkin sekolah juga sudah dukung, tapi mungkin belum cukup, makanya saya melakukan penggalangan dana, mencari sponsorship di luar. Dan alhamdulillah antusias sponsorship, mungkin nggak tahu lah, saya nggak juga terlalu bagaimana. Ketika mendengar proposal Pamos Semansa, antusias sponsor itu luar biasa mau dukung. Oke. Ini artinya udah punya privilege sendiri gitu ya Sobat RRI.
Karena memang prestasinya sudah, Ya, mungkin masyarakat sudah tahu gitu betul. kan, sudah tahu begitu. Sudah Oke. tahu. Dan ternyata sekalinya mau cari sponsor, Ya, antusiasme sponsor luar biasa. tanpa pikir-pikir Tanpa sudah. pikir-pikir. Oke. Artinya untuk masalah anggaran untuk PAMOS untuk ikut turnamen lebih dari cukup dibantu oleh penggalangan dana atau sponsorship. Wah, luar biasa, keren sekali loh ya. Tidak ada halangan kalau bilangnya begitu kan. Ya. Pastinya segala cara tuh bisa dilakukan Betul. ya Pak Sugi. Betul. Oke. Nah, ini kalau kita berbicara untuk teman-teman kita nih atau masyarakat Nunukan Sobat RRI yang juga ingin mendapatkan kegiatan positif seperti meraih prestasi seperti teman-teman kita di Semansa begitu, ada nggak sih Pak Sugi yang bisa disampaikan kiat-kiat atau hal-hal yang bisa dilakukan begitu, apalagi untuk yang punya hobi misalkan Ya, futsal, mau dibawa kemana nih daripada tidak ada prestasinya begitu. Ya. Jadi hanya ya mungkin saya bisa sampaikan kenapa sampai di titik ini PAMOS Semansa, karena selalu saya sampaikan ke anak-anak saya bahwa ketika mau berhasil kuncinya adalah disiplin dan tanggung jawab. Nah, ketika kalian punya prinsip itu di disiplin dan tanggung jawab, maka pembina atau pelatih itu mudah mengarahkan, mudah membimbing. Makanya saya pernah sampaikan sama atlet-atlet futsal saya, bermain futsal itu semua orang bisa bermain futsal, tapi belum tentu bermain cerdas. Oke. Makanya butuh proses untuk latihan. Ketika berlatih, disitulah kita menumbuhkan pemain-pemain yang cerdas bermain di dalam teknik bermainnya. Mereka menggunakan pikiran atau akal tanpa menggunakan otot saja, tapi harus sinkron semuanya Oke, digunakan. bukan cuma otot aja Ya, yang otot digunakan, aja, harus tapi punya akal dan pikiran bermain. akal dan pikiran bermain. Karena Iya. kayaknya kalau futsal itu kan mesti ada strategi yang Iya, dilakukan harus begitu ada ya. strategi bertahannya seperti apa, strategi menyerangnya seperti apa, itu harus diatur di dalam latihan dan nanti diaplikasikan di dalam pertandingan. Oke, nah ini Pak Sugi nggak kerasa udah Udah waktu ya. Nggak terasa. Karena banyak banget kan pengen kita Banyak, obrolin gitu ya Pak Sugi ya. Iya. Oke lah, yang terakhir nih harapan Pak Sugi nih, terutama untuk mungkin event-event yang ada di Nunukan begitu ya, Iya. agar bisa memberikan wadah untuk adik-adik kita, terutama yang hobi gemar olahraga futsal, itu seperti apa yang ingin disampaikan? Silahkan Pak Sugi. Untuk harapan saya di cabang olahraga futsal bukan hanya berprestasi di tingkat kabupaten, dan apalagi PR kita di Nunukan ini ke depannya di tahun depan kita ada pekan olahraga provinsi. Mudah-mudahan bisa lebih ditingkatkan prestasinya di olahraga futsal dan bisa dapat medali emas di futsal di tahun depan, dan bahkan bisa ada anak-anak kita nanti di Nunukan ini yang bermain di Liga Pro. Kuncinya adalah disiplin dan tanggung jawab. Ketika itu dipegang, maka semuanya bisa diraih. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Sugi selaku pembina dan juga pelatih olahraga futsal di SMA Negeri 1 Nunukan. Dan Demikian podcast kali ini. sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.